Ya, ini Bang Salim sudah berada di luar ataupun di sekitaran komplek Ma'had Darul Rahman. Ba'da Zohor, kalau kita lihat keadaan di pesantren ini, kayaknya mereka sedang mau makan siang. Hari ini kita belajar. Hari ini kita akan belajar melihat anak-anak yang hidup mandiri, yang jauh daripada orang tua, dalam rangka menuntut ilmu. Mereka belajar jauh dari orang tua, yang hidupnya pun serba prihatin, sederhana, ya. Inilah anak-anak pesantren, santriwan, santriwati, pondok pesantren Darul Rahman. Nah, kita akan belajar di sini dengan mereka semuanya. Kalian bisa menyaksikan bagaimana kehidupan santri di pesantren itu, dengan hidup dengan apa adanya gitu. Hidup dengan sederhana, yang asalnya kaya sampai di sini pun juga harus bisa hidup sederhana gitu, mengikuti teman-teman yang lainnya. Semuanya sama rata di sini, hidup prihatin, hidup sederhana. Ya. Inilah ya keadaan pesantren Darul Rahman ya, yang ada di Parung Darul Rahman 3. Tadi Bang Salim sudah berbincang-bincang dengan Ustadz Khalili di sini. Bang Salim jadi teringat apa dulu disampaikan Pak Kiai Syukron Ma'mun tentang hidup di pesantren itu yang sederhana. Jadi kalau kata Pak Kiai dulu itu, ketika ngasih nasihat, orang yang biasa tidur di tikar, dia ketika tidur di spring bed bisa. Nah, tapi kalau orang yang biasa tidurnya di spring bed, di kasur empuk, tiba-tiba dia tidur di tikar atau lesehan, belum tentu bisa. Nah, inilah keunggulannya. Jadi Pak Kiai selalu menanamkan kesederhanaan gitu. Jadi apa adanya, tidak tidak berlebihan, semuanya sama rata di sini. Nah, itulah orang yang biasanya enak, ketika nggak enak belum tentu bisa nerimanya. Tapi kalau sudah biasanya biasa nggak enak itu belajar sederhana, belajar prihatin gitu. Di masa yang akan datang, takdir punya Allah, bukan kita semuanya. Nah, gitu. Ketika ditakdirkan menjadi orang yang enak, ya dia bisa nerimanya. Ketika ditakdirkan tidak bisa menjadi orang yang nggak enak gitu, susah, dia pun bisa menerimanya karena sudah terlatih, terdidik dengan kesederhanaan. Itulah, siapa yang biasa tidur di tikar, dia akan bisa tidur di spring bed, bisa. Tapi kalau orang biasa tidur di spring bed, belum tentu dia bisa tidur di tikar. Tuh ya. Ini saya dengan Bang Salim dengan Ustadz Khalili, daripada pembimbing ataupun wakil daripada Pak Kiai dalam mengayomi ataupun dalam melihat perkembangan santri-santrinya. Beliau biasa ngantar Pak Kiai juga kemana-mana, beliau mengantarkan, baik dalam kota ataupun luar kota. Ustadz, di sini itu santri keseluruhan berapa itu? Keseluruhan itu 1000 kurang lebih ya, 1200-an. 1200-an ya? Mungkin. Tidak ada sekolah dari luar. Mungkin semua wajib. Untuk DR3 ini itu sudah berlangsung berapa lama sih? Ini tahun ini kelulusannya yang ke-10. Yang ke-10. Nah, keluar 10. Iya. Begitu. Lumayan ya Pak. Lumayan panjang juga perjalanannya. Ya. Dulu pastinya nggak seperti ini kan, bertahap-tahap ya. Dulu mah cuma segini doang adanya. Apa kata Mama? Apa kata Mama? Oh gitu dah. Ya. Alas ya masih itu. Nah, ya kita kemana lagi, Ustaz? Ya kita silaturahmi lagi yuk. Silaturahmi lagi. Ya, ke Bu Nyai. Ya.
Ya sahabat Jikojar, Bang Salim sekarang sudah sama Gus Holili. Yang ini kita akan mengarah ke Pamulang. Ya, kita silaturahmi lagi. Ya. Nah, ini kita baru saja mau keluar dari pesantren, mau lanjut ke Pamulang gitu, karena memang ada satu agenda yang harus dimusyawarahkan. Ya, ikutin terus Jikojar, ngaji, ngopi, belajar. Adi, tambah sehat kan ya Adi ini. Berdua ini. Pak. Oke, kan. Nggak jadi tuh. Ayo, jadi. Sabtu. Mas apa nih? Stiker dari rumah. Tuh, dulu nggak ada gini nih. Nggak ada. Oh, belum ada warung-warung. Belum ada warung-warung kayak gini dulu. Oh. Ini mereka pondok ini semua. Iya, nah dulu ini sekitaran komplek Darul Rahman ini belum ada warung-warung. Ada, Jadi kebun. ketika ada masih kebun dulu semuanya. Nah, Kebun. ketika Adi bangun pesantren di sini, alhamdulillah masyarakat pun mendapat keberkahan daripada adanya pesantren, sehingga mereka pun mendirikan warung-warung. Iya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala, ahum yaqsimuna rahmat rabbi nahnu qasamna. Nah, apakah mereka yang bagi-bagiin rezeki atau memberikan rahmat? Tidak. Akulah, kamilah, kata Allah, memberikan rahmat. Karena adanya pesantren sehingga mengundang masyarakat mendapatkan ma'isyah, itulah suatu keberkahan. Nah, Bentar, saya mau ini dulu. ngisi angin dulu kayaknya. Ya. Ya. Tempatnya pun juga alhamdulillah ya, masih asri juga gitu. Untungnya masih banyak pohon-pohon, jadi masih kelihatan ademnya. Nah, tadi kata Ustadz Holili tadi bilang itu dulu di sini masih kebun semuanya gitu. Ketika masuk pesantren, adanya pesantren, akhirnya masyarakatnya pun menjadi hidup, perekonomiannya pun menjadi hidup. Nah, mereka mendirikan warung-warung. Nah, ada warung makan, ada warung kebutuhan dapur dan lain sebagainya, sehingga warung-warungnya pun selalu rame, diramaikan oleh para santri yang membelinya. Luar biasa. Memang kadang kalau ingat masa-masa di pesantren itu sedih, bahagia pun juga merasa bersyukur ya minta ampun kita bisa dididik di pesantren, menjadi mental baja gitu, mental kuat gitu. Alhamdulillah, bersyukur banget. Memang nggak gampang masukin ke pesantren gitu. Yang tadi Bang Salim bilang gitu, ketika anak pengen di pesantren tapi orang tuanya nggak mau ke pesantren, nggak tega gitu. Ada yang orang tuanya pengen ke pesantren anaknya gitu, anaknya nggak mau. Itulah wallahu a'lam. Kalau bukan karena izin Allah, kalau bukan ada ridhonya Allah, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Tapi mudah-mudahan anak-anak kita semuanya tanpa diarahkan ke pesantren, mudah-mudahan mereka ingin sendiri mau melanjutkan ataupun belajar di pesantren ya. Itu ya sahabat Jikojar. Nah, ini Bang Salim lagi nungguin Gus Holili, entah lagi ngapain dia. Nanti kita lanjutin lagi ya. Oh, coba aja kita pakai kacamatanya. Aduh, Apa? Kenapa? Jikojar nih. Nah, ini pintu gerbang ya. Itu pintu gerbangnya, nanti ada pelang pesantren Darul Rahman nanti. Persis kok dekat ya, pasar lah, pasar Parung ya. Iya. Ini kita mau keluar nih, mau keluar gerbang. Oh, itu dia tuh pelangnya tuh. Darul Rahman. Nah, ini ciri khasnya Darul Rahman nih. Nah, tulisannya sama, fontnya gitu. Dari dulu nggak pernah berubah, istiqomah dari font-fontnya juga ya. Nah, nih jarang-jarang nih Bang Salim disupirin nama Gus Holili. Alhamdulillah. Ini pakai ini nggak sabuk Kak? Nggak Pakai usah, Gus ya? nggak usah. Nggak usah. Nanti kita di sana akan ketemu wanita soleh. Oh gitu aja. Ya sahabat, jadi ketika ada masalah jangan fokus ke solusinya dulu,
kurangin beban dulu, baru beban sudah berkurang, nanti solusi akan datang dengan sendirinya. Jadi nggak numpuk semuanya tuh. Dia sekarang Bang Salim dengan Gus Holidi lagi ngopi di daerah Pamulang, tempatnya di kedaiku ngopi. Pertemuan kita di hari ini tadi sudah ke pesantren, lalu lanjut ke kedaiku Pamulang, gitu, silaturahmi, gitu. Alhamdulillah semuanya sudah dapat semuanya. Dan hari ini kita belajar adalah tentang menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang manusia itu hanya siap yang manis-manisnya saja, tapi ketika yang dikasih yang pahit belum tentu siap, kaget ya. Nah, jadi kita belajar dari yang tidak enak dulu, sehingga nanti di kemudian hari ketika enak kita siap, ketika nggak enak kita pun siap. Intinya adalah belajar terus, di mana saja belajar, ya. Berbagi pengalaman, di sini tempatnya. Berbagi cerita, di sini tempatnya. Cikoja, ngaji, ngopi, belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.